Episode 31 Trauma. Sienna, biar ibu saja yang ke sana. Kamu pulang bersama mereka, ucap Scarlett sambil memegang bahu putrinya yang tampak bimbang. Maria ikut mengangguk setuju. Kalau kamu belum siap bertemu dengannya, tidak perlu memaksakan diri, katanya lembut. Sienna mengangguk pelan. Aku akan menyusul setelah kondisinya stabil, Bu, tuturnya, memaksakan senyum tipis. Scarlett membalas dengan senyum hangat sebelum bergegas menuju rumah sakit. Sementara itu, di dalam toko mainan, ponsel Kalendra bergetar. Sebuah pesan masuk dari Marco, tugasnya telah selesai. Ia berhasil mengusir Marissa dari kontrakannya sebagai bentuk pelajaran. Namun, satu hal di luar dugaan. Wanita tua itu justru mengalami serangan jantung. Kalendra sedikit terkejut. Oh. Ia perlahan mengangkat pandangan, menoleh ke arah Sienna di luar sana. Sesaat, ekspresinya sulit ditebak. Anak-anak, sudah selesai pilih-pilihnya? Tanyanya dengan nada suara kembali tenang saat ia mengantongi ponselnya. Sudah ayah, jawab Raina riang dengan senyum lebar. Makasih sudah telaktilin kami, Om, sambung Cecilia ceria, diikuti anggukan sopan dari keempat saudara kembarnya. Ia tak sabar menceritakan hal ini pada ayah dan ibunya. Terima kasih, Paman, ujar Isabella tersenyum kecil meski tampak sedikit dipaksakan. Ada sisa kekecewaan di matanya, namun boneka di pelukannya cukup menghibur hati kecilnya. Sementara itu, Raiden hanya berdiri diam tanpa membawa apapun, semua sudah diborong oleh saudara kembarnya. Kalendra menghela napas pelan, lalu menuju kasir. Siapa sangka, total belanja mereka mencapai ratusan juta. Alisnya sempat terangkat tipis, namun tanpa banyak komentar, ia tetap membayar semuanya dengan tenang. Baginya, itu bukan masalah besar. Laina, kita pulang dulu ya. Dah, bocah antibakteri. Teriak Cecilia sambil melambaikan tangan, lalu berlari menyusul keempat kakaknya menuju butik Lexaquina. Kalendra mengernyit. Antibakteri, siapa? Raina langsung terkikik, menyenggol lengan Raiden. Itu Abang Eden, ayah. Abang kan takut kuman. Hihi. Kalendra menatap Raiden. Kamu masih takut? Siapa yang takut? Eden cuma tidak suka kotor, Dat. Elak Raiden cepat, wajahnya sedikit memerah. Raina langsung menunjuk dengan polos. Bohong. Olang dia suka tantelum kalau Laina pegang-pegang dia. Ia bahkan mencoba mendekat, berniat menyentuh Raiden. Namun Raiden langsung mundur sigap. Nah, kan, Raina makin semangat mengejek. Belum dipegang saja sudah mundul-mundul kayak takut dicolek. Jangan main sama dia ya Ika, ndak asyik olangnya. Bikin dalting. Raina, bentak Raiden, kesal dan tangannya mengepal. Kalendra menutup wajahnya sejenak dengan telapak tangan. Kepalanya langsung pening. Sudah, cukup, ucapnya datar, meski terdengar lelah. Kalian kembali ke ibu kalian sekarang. Ia lalu mengangkat beberapa kantong belanjaan besar. Di belakangnya, si kembar masih saling melotot. Sienna kemudian berdiri saat melihat Kalendra dan anak-anak keluar dari toko mainan. Tangannya masih menggenggam ponsel, namun pikirannya jelas tidak lagi di sana. Sudah selesai? Tanyanya pelan. Kalendra mengangguk singkat. Sudah. Matanya menatap Sienna lebih lama dari biasanya. Ia bisa melihat senyum tipis itu yang terlalu dipaksakan untuk disebut baik-baik saja. Raina langsung berlari kecil menghampiri Sienna, memeluk kakinya. Lihat, Bunda, Laina punya banyak boneka, serunya bangga. Sienna tersenyum lalu membungkuk, mengusap kepala putrinya. Iya, cantik-cantik sekali. Isabella berdiri tak jauh dari sana, memeluk boneka barunya. Tatapannya sempat melirik ke arah Kalendra, lalu kembali menunduk. Maria memperhatikan itu semua dalam diam. Kalendra mengalihkan pandangannya ke arah Maria dan Sienna. Suasana di antara mereka terasa berbeda, lebih berat dan lebih sunyi dari sebelumnya. Ayo pulang, ucapnya akhirnya.
Perjalanan pulang kini terasa lebih hening dari biasanya. Raina masih sesekali berceloteh, sementara Raiden memilih diam dan menjaga jarak dari saudara kembarnya yang terlalu aktif itu. Isabella hanya memeluk bonekanya erat dan sesekali menatap keluar jendela. Di kursi depan, Sienna duduk dalam diam. Kalendra meliriknya sekilas. "Kamu yakin tidak ikut ke rumah sakit?" tanyanya tiba-tiba. Sienna terdiam sejenak sebelum menjawab, "Belum sekarang." Kalendra mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Namun tatapannya sedikit berubah, lebih dalam, seolah memahami sesuatu yang tidak diucapkan. Sementara itu di rumah sakit, lampu ruang IGD masih terang. Suasana sibuk, suara langkah kaki dan alat medis terdengar bersahutan. Scarlett berdiri di depan ruang perawatan, wajahnya tegang. Tangannya saling menggenggam, menunggu dengan gelisah. Tak lama, seorang dokter keluar. "Keluarga pasien?" tanyanya. "Saya," jawab Scarlett cepat. Dokter itu mengangguk. "Pasien mengalami serangan jantung. Kami sudah melakukan penanganan awal. Untuk sementara, kondisinya berhasil distabilkan, tapi masih harus dirawat intensif." Scarlett menghela napas lega, meski kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Apakah dia sadar? Belum sepenuhnya, tapi ada kemungkinan akan segera siuman. Scarlett mengangguk pelan. Di dalam ruang perawatan, tubuh Marissa terbaring lemah. Wajahnya pucat dan dipenuhi garis usia. Malam mulai turun. Sienna tampak berdiri di balkon, menatap langit gelap tanpa benar-benar melihat apapun. Langkah kaki terdengar mendekat. Itu Kalendra. Ia berdiri di sampingnya, tanpa langsung bicara. Beberapa detik berlalu dalam diam. "Kalau kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu," ucapnya sambil melirik Sienna. Sienna tersenyum kecil dan masih menatap ke depan. "Bukan soal pergi atau tidak. Aku hanya tidak tahu harus menjadi apa saat bertemu dengannya. Bukan cucu yang penuh kasih. Bukan juga orang asing yang benar-benar tidak peduli. Di antara keduanya, terasa jauh lebih sulit." Kalendra pun menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, jangan jadi apa-apa." Sienna langsung menoleh. "Datang saja sebagai dirimu sendiri," lanjut Kalendra. "Itu sudah cukup." Sienna tertegun, matanya terpaku pada senyum tipis yang akhirnya terukir di wajah tampan suaminya itu. Senyum yang jarang terlihat namun selalu berhasil menenangkan. Tanpa banyak berpikir, Sienna melangkah maju. Dan detik berikutnya ia memeluk Kalendra. Pria itu jelas terkejut. Tubuhnya sempat kaku, seolah tak siap menerima pelukan tiba-tiba itu. Namun perlahan, sesuatu di dalam dadanya terasa menghangat. Kalendra mengangkat tangannya, ragu sejenak sebelum akhirnya berniat membelai kepala Sienna. Namun Sienna lebih dulu menengadah. Tatapan mereka bertemu. Kalendra terdiam. Ada air mata yang menggantung di sudut mata wanita itu. Rapuh, namun indah dalam caranya sendiri. Tanpa sadar, jemarinya bergerak, menyapu lembut jejak air mata itu. Tatapannya sempat turun ke bibir Sienna yang menggoda. Sienna tersenyum kecil, lalu kembali menyandarkan kepalanya di dada bidang Kalendra, mencari ketenangan. Namun seketika tubuhnya menegang. Ia seperti menyadari sesuatu menonjol di bawah sana, dan refleks ingin menjauh. "Maaf," ucapnya pelan, sedikit panik. Namun sebelum ia benar-benar melepaskan diri, tangan Kalendra lebih dulu melingkar di pinggangnya. "Jangan," bisiknya rendah, suaranya nyaris tak terdengar. "Biarkan aku memelukmu, sebentar saja." Sienna terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya mulai memanas, tapi ia tak lagi bergerak. Kalendra memejamkan mata sesaat, menahan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Pelukan itu terlalu menenangkan untuk dilepaskan begitu saja. "Tuan Kal, itu ada yang aneh," lirik Sienna tak tahan. Bisiknya lagi pelan. "Anak-anak sedang melihat." Sienna langsung membeku dan perlahan ia melirik ke arah pintu. Dan benar saja dua pasang mata kecil sedang mengintip dengan penuh rasa ingin tahu. "Abang,"
bisik Raina pelan. Lihat, ayah peluk bunda. Raiden melipat tangan, masih mencoba terlihat biasa saja. Terus, Raina menyeringai lebar, matanya berbinar penuh ide. Ndak lama lagi Raina punya adik balu. Raiden langsung menoleh cepat. Hah, semudah itu. Telus halusnya gimana? Halus turun gunung dulu Bial punya adik balu. Tahu ah, bicara sama kamu bikin kepalaku jadi error. Belalti abang halus diperbaiki sekalang juga. Sini biar Raina soldel itu kepalanya. Raina. Haha, kabul. Pukul 9 malam, Sienna akhirnya berhasil menidurkan si kembar. Dengan hati-hati, ia menarik selimut hingga menutupi tubuh kecil Raina dan Raiden. Tangannya bergerak lembut, seolah takut membangunkan mereka. Raina tidur dengan posisi meringkuk, memeluk boneka kesayangannya. Sementara Raiden tampak jauh lebih tenang. Wajahnya damai dan napasnya teratur. Sienna terdiam sejenak. Tatapannya tertuju pada putranya itu. Ada sesuatu yang kembali terlintas di pikirannya. Tentang bagaimana Raiden terlihat tidak nyaman saat bersentuhan dengan orang lain. Bahkan cenderung menghindar. Kenapa ya? Gumamnya mengerutkan kening lalu mengusap lembut rambut Raiden. Setelah memastikan keduanya benar-benar terlelap, Sienna pun berdiri dan berjalan keluar kamar. Pintu ditutup perlahan, lalu langkahnya terhenti sejenak di depan kamarnya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Malam ini ia akan tidur tanpa si kembar. Hanya berdua dengan Kalendra, dan entah kenapa, jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Sienna menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri, lalu membuka pintu. Di dalam kamar, Kalendra sudah berada di atas ranjang. Pria itu tampak santai, setengah bersandar sambil membuka kancing kemejanya. Begitu melihat Sienna masuk, ia mengangkat pandangannya. Mereka sudah tidur? Tanyanya. Sienna mengangguk pelan dan duduk di sisi ranjang yang lain. Sudah. Suasana mendadak terasa canggung. Sienna menunduk sambil memainkan ujung selimut. Ia bisa merasakan tatapan Kalendra padanya. Dan itu justru membuatnya semakin gugup. Apalagi mengingat ini pertama kalinya mereka benar-benar tidur berdua tanpa gangguan si kembar. Kalendra memperhatikan perubahan ekspresi istrinya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Kamu kenapa? Sienna langsung menggeleng cepat. Enggak kenapa-kenapa. Yakin? Iya. Kalendra tidak langsung menanggapi. Ia justru sedikit mendekat. Gerakan itu membuat Sienna refleks menegang. Deg-degan, tanya Kalendra pelan. Sienna langsung menoleh. Siapa yang deg-degan? Kamu. Sienna membuka mulut, ingin menyangkal. Namun tidak ada kata yang keluar. Kalendra tersenyum tipis. Tenang saja, katanya santai. Aku tidak akan macam-macam. Wajah Sienna langsung memerah. Memangnya aku pikir kamu mau macam-macam? Kalendra terkekeh pelan. Reaksimu bilang sebaliknya. Sienna langsung memalingkan wajah. Bukan itu yang mau aku bahas. Lalu, Sienna menarik napas, mencoba kembali serius. Tentang Raiden. Ekspresi Kalendra langsung berubah penasaran. Apa? Sienna menatapnya. Kenapa Raiden tidak suka disentuh orang lain? Beberapa detik hening, Kalendra tidak langsung menjawab. Ia menurunkan pandangannya sejenak seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Sienna semakin penasaran. Tuan Kalendra. Pria itu akhirnya menghela napas pelan. Itu bukan sekadar tidak suka. Maksudmu? Kalendra menatap Sienna lagi. Eden punya trauma. Sienna langsung terdiam. Trauma. Kalendra mengangguk. Waktu kecil, ada kejadian yang membuatnya sangat tidak nyaman saat disentuh orang lain. Jantung Sienna terasa sedikit menegang. Kejadian apa? Kalendra tidak langsung menjawab. Tatapannya menjadi lebih dalam, seolah mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu terjadi saat dia masih umur 2 tahun. Sienna menggenggam selimut tanpa sadar. Dan aku tidak ada di sana waktu itu.
Nada suara Kalendra terdengar lebih rendah dari biasanya. Ada sedikit penyesalan di dalamnya. Sienna lalu menatapnya lekat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Sienna lagi. Kalendra terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Itu berhubungan dengan orang yang pernah mencoba mengambilnya dariku." Sienna langsung membeku. Suasana kamar mendadak sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar samar. "Diambil." Kalendra mengangguk pelan. "Ya, keluarga Kalista pernah menginginkan Eden. Sejak saat itu, dia jadi seperti sekarang," ucapnya lirih. Sienna menunduk. Hatinya terasa sesak. Ternyata, di balik itu ada luka yang tidak pernah ia ketahui. Tanpa sadar, Sienna menggenggam tangan Kalendra. Kalendra sedikit terkejut, namun tidak menarik tangannya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" tanya Sienna pelan. Kalendra menatap tangan mereka yang saling menggenggam. "Aku tidak ingin kamu khawatir." Sienna menggeleng. "Aku ibunya." Kalendra terdiam. Sienna lalu menggenggam tangannya lebih erat. "Mulai sekarang, kita hadapi mereka sama-sama." Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Namun suasana canggung sebelumnya perlahan menghilang. Digantikan oleh sesuatu yang lebih hangat, lebih tenang, dan Kalendra akhirnya tersenyum tipis. "Iya." Sienna pun ikut tersenyum kecil. Rasa gugupnya perlahan memudar. Lalu ia kembali menggenggam tangan Kalendra. Kalendra tidak melepaskannya. Sebaliknya, pria itu justru membalik telapak tangan Sienna lalu menggenggamnya lebih erat. Sienna sedikit terkejut. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, hanya diam. Namun justru dalam diam itu, ada sesuatu yang berbeda. Kalendra mengangkat tangan satunya dan menyelipkan helaian rambut Sienna ke belakang telinganya. Napas Sienna sedikit memburu. "Kenapa?" bisik Kalendra. Sienna menggeleng pelan. "Enggak, cuma..." Kalendra sedikit mendekat. "Cuma apa?" Sienna menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. "Masih belum terbiasa." "Dengan apa?" "Dengan kamu, yang seperti ini." Kalendra tersenyum tipis. "Seperti apa?" "Lebih dekat." Kalendra tidak menjawab. Ia hanya menatap Sienna lebih dalam. Lalu perlahan, jarak di antara mereka semakin tipis. Sienna bisa merasakan napas hangat pria itu dengan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Kalendra berhenti sejenak, seolah memberi waktu lalu melihat Sienna menutup matanya perlahan. Kalendra pun menunduk. Bibir mereka bertemu dalam sentuhan lembut dan singkat. Namun cukup untuk membuat jantung Sienna berdegup lebih cepat. Wajah Sienna memerah. Namun ia tidak marah. Sebaliknya, ia justru sedikit mendekat. Kalendra tersenyum tipis. Lalu kali ini, ia kembali mencium Sienna. Lebih lama dan tetap lembut, tapi terasa lebih dalam. Beberapa saat kemudian, mereka berdua perlahan menjauh. Napasnya sedikit terengah. Suasana menjadi sunyi. Namun bukan canggung, melainkan hangat. Kalendra mengusap lembut pipi Sienna. Sekarang masih belum terbiasa. Sienna menatapnya, lalu menggeleng kecil. Sedikit, lebih terbiasa. Kalendra terkekeh pelan lalu menarik Sienna lebih dekat ke pelukannya. Sienna tidak menolak, ia bersandar dengan nyaman. Beberapa detik mereka hanya diam. Menikmati kebersamaan itu. Lalu Kalendra berbicara. "Besok kita berangkat." Sienna sedikit mengangkat kepala. "Besok? Ke Maladewa?" Sienna terdiam. Ia hampir lupa tentang rencana bulan madu itu. "Tapi, anak-anak, sudah aku atur," jawab Kalendra tenang. "Mereka akan bersama ibu. Aman." Sienna masih terlihat ragu. "Raina pasti protes." Kalendra tersenyum. "Dia akan sibuk bermain, tenang saja." Sienna ikut tersenyum kecil. "Dan Raiden?" Kalendra menatapnya sebentar. "Aku sudah bicara dengannya." Sienna sedikit terkejut. "Kapan?" "Tadi sore." Sienna pun mengangguk pelan. Rasa khawatirnya perlahan mereda. Kemudian Kalendra kembali menyandarkan dagunya di bahu Sienna sambil memeluknya dari belakang.
Sekarang giliran kita. Giliran apa? Tanya Sienna semakin deg-degan, apalagi tangan Kalendra mulai merayap nakal ke pahanya. Bersambung.